sampailah tenang onta itu, dan Nabi tanya, siapa Tuhan punya onta ini? Dan ana ya Rasulullah, kalau saya yang punya Rasulullah. Kata Nabi, ini onta mengeluh karena dia dipekerjakan dengan kerja yang berat, makanannya kurang. Kita mau bicara tentang hak-hak binatang sebelum hak-hak manusia. Ini onta mengadu. Yang menerjemahkan aduan onta itu baginda Rasulullah SAW, supaya kita belajar. Kalau tidak diterjemahkan oleh Nabi, mungkin orang tidak, mana ada orang mau bicara dengan onta, kecuali orang-orang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami mereka. Kata baginda Rasulullah, ini onta mengadu, ala tattaqillaha fi hada, tidakkah kamu sepatutnya bertakwa kepada Allah terhadap onta yang kamu miliki? Innahu yashtaki annaka tud'ibuhu wa tuji'uhu. Dia mengadu, ini onta ini kamu pekerjakan, kerjanya banyak tapi makannya sedikit sehingga dia lapar. Onta yang lain mengadu kepada baginda Rasulullah, mengatakan, kalau ontanya sudah mulai tua sehingga diberi makanan yang kurang karena sudah tua. Onta juga ada perasaan. Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini onta saya tak pekerjakan lagi tapi saya kasih makan terus. Setelah mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsyus salam, sebarkan salam hatta kepada binatang, bro, bukan hanya kepada manusia. Nabi sangat tegas kalau ada orang yang ingin menimbulkan kerusuhan dan pertelingkahan serta perkelahian. Seorang anak buah Sayyidina Umar bin Khattab namanya Jahjah pergi ke satu perigi sumur untuk mengambil air, bersamaan dengan orang anak buah seorang Ansar yang juga pergi ke perigi yang sama untuk mengambil air. Baldi ada satu, timbanya cuma satu, yang akan mengambil air 2 orang. Maka secara kebetulan masing-masing memegang baldi itu atau timba dan sama-sama memegang. Kata Jahjah, saya dulu. Kata anak buah orang Ansar, saya dulu. Katanya saya dulu. Kata dia, saya dulu. Tarik menarik baldi. Dalam keadaan emosi seperti ini, dan ini adalah mainan daripada syaitan. Syaitan itu paling suka mengambil peluang kalau orang dalam keadaan emosi dan marah. Dan syaitan itu paling suka untuk dia mengganggu orang supaya berkelahi. Baginda Rasulullah bersabda, syaitan ini putus asa untuk disembah, tapi dia suka untuk mengadu domba. Itu kerjanya syaitan yang nomor 2. Setelah ingin disembah tidak berhasil, maka yang kedua mengadu domba. Ada pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh syaitan dengan golongan syaitan. Syaitan pun ada meeting juga, ada musyawarah juga. Ya, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau syaitan, ketua syaitan iblis itu jadi ketuanya untuk memimpin meeting, ditanya, apa yang sudah kamu kerjakan? Katanya satu mengatakan, saya berhasil menjadikan si fulan meninggalkan sholat, nanti dia dapat hidayah, dia pun kembali sholat balik. Si fulan ini berhasil untuk orang tidak berpuasa, katanya belum cukup menggembirakan apa yang kamu buat. Sudah berhasil menyebabkan orang tidak sembahyang. Tapi iblis ini kalau sudah mendengar orang atau mendengarkan syaitan lapor kepada dia, saya berhasil memisahkan pasangan dengan pasangannya, kata iblis, ini orang yang perlu naik pangkat. Kapan? Ketika berhasil memecah belah, ketika berhasil untuk memporak-porandakan hubungan silaturahim, kawan dengan kawan, suami dengan istri, jiran dengan jiran, kelompok dengan kelompok. Bila bermusuh, ini yang menjadi kehendak dan keinginan syaitan. 2 orang sedang berselisih, kita dalam Quran kan, wa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi.
Ketika diceritakan tentang ilmu sihir yang merupakan ilmunya syaitan, diberikan contoh oleh Allah, kesan daripada ilmu sihir itu adalah perpisahan antara pasangan dengan pasangannya. Kan banyak kesan ilmu sihir.